Itu. Maka saya bilang kita boleh kehilangan dunia untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah untuk dunia. Dan yang berpotensi kehilangan dunia itu perempuan. Tak kasih tahu ya, kamu itu tak kasih. Ngomongin belum loh Gus. Bentar. Kemana nih? Apa tuh bedanya wong lanang karo wong wedok? Bedanya laki-laki dan perempuan itu satu. Bedanya apa? Laki-laki itu semakin kaya, dia akan semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya tidak butuh. Itulah alasan kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadari. Kenapa? Karena orientasi kepuasan laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki itu puncak kenikmatannya perempuan, sementara perempuan ini malah ganggu aku aja. Loh malah terus rasa mlebu. Aku minta aku. Malah rasa mlebu. Enggak apa-apa. Malah kalau pakai sambatan. Terus rasa mlebu. Ya Allah. Emang boleh. Puncak kenikmatan dari laki-laki itu perempuan. Makanya kenapa dikatakan zuyina linnas hubbus syahwat. Yo itu. Tapi perempuan, puncak kenikmatannya itu bukan laki-laki, tapi emas, harta, dan berlian. Makanya kenapa di surga itu laki-laki disediakan bidadari, kalau perempuan enggak. Karena teorinya itu, laki-laki semakin kaya semakin butuh perempuan, perempuan semakin kaya nggak butuh laki-laki. Makanya jangan kaget banyak teko meneh. Tuh makin lemu kayak nulis apa? Makanya banyak. Kenapa wanita cantik itu banyak suaminya justru merongos? Karena yang dilihat bukan merongosnya tapi duitnya. Betul? Wong lanang iki ora penting ganteng, sing penting duit. Karena nunggu wong wedok duit kuwi lebih penting daripada wong lanang. Pakulan gitu. Betul. Nah, saya kira takon, kowe iki ngongkong golek wong lanang apa golek duit? Makanya seperti itu. Makanya laki-laki itu semakin kaya, semakin nakal. Perempuan semakin nakal, semakin Bahaya ta. tapi yang jelas perempuan itu makhluk yang spesial. Karena mampu menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup. Ulangi. Jadi itulah. Makanya dibutuhkan hati yang bagus. Hati. Itulah kenapa Nabi kemudian mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentukmu, tidak melihat gambarmu. Kowe bentuke kaya apa Allah ora bakal gagas. Kabeh mung titipan. Jadi kalau ada orang kemudian hanya ngiri dengan temannya yang cantik, kemudian kamu jelek, berarti kamu sopan sama hanya maidu Gusti Allah. Lah wong ayu itu kan given, jelek juga given. Makanya para suami, para istri justru saya sarankan, carilah suami yang awet. Suami yang awet itu bukan suami yang ganteng, tapi suami yang jelek. Karena kalau ganteng, mudanya ganteng, tuanya jelek. Tapi kalau suamimu jelek, nome elek, tuane tetap. Wis kadung, Gus. Awet. Oh, Gus Miftah gantengnya awet, karena aku muntal formalin. Nah, kemudian apa? Ternyata manusia itu kemudian dipilih lagi sama Allah. Ada mutiara manusia itu dalam 3 hal.
Ini yang perlu kita pelajari hari ini. Sehingga orang cekaan aten, orang gampang loro ati, orang gampang ngerasani, orang gampang nesu, dan lain sebagainya. Ini juara tak ngaji, rumah orang tenanan. HP mungkin siapa itu orang bulan memorinya bubra. Yo, kakak nyimpen fotonya opa-opa Korea mau. Malah menyimpan berondong banget. Makanya prinsip saya itu benar. Perempuan itu mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi ingat, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Jawahirul insan fi salah satu. Mutiara manusia itu ada dalam 3 hal. Jadi Anda bisa melaksanakan 3 ini, Anda ibarat mutiara di alam dunia. Coba, kalau mutiara itu pasti bersinar. Artinya apa? Kalau ada mutiara di dalam hatimu, maka posisimu di hadapan Allah itu bersinar. Coba saya mau tanya, biasanya yang menarik perhatian itu yang gelap apa yang bersinar? Yang bersinar. Artinya apa? Kita harus menjadi mutiara. Supaya apa? Supaya Allah melirik kita. Bukan kok Allah nggak lihat kita sama sekali, enggak. Allah itu punya jutaan, miliaran orang yang ada di muka bumi. Makhluknya banyak. Bagaimana kemudian kita mencuri perhatiannya Allah? Ternyata manusia itu ada dalam 3 hal. Mutiara manusia itu dalam 3 hal. Yang pertama, kitmanil fakri, menyembunyikan kemiskinan, menyembunyikan kefakiran. Jadi kere itu cuma ketok-ketok. Betul? Kita itu kan kadang-kadang sengaja mengumbar kemiskinan kita di hadapan teman kita sendiri. Apa kabar yuk? Alhamdulillah aku itu kerjaanku sentek. Wah iya langsung menurut. Biasanya sih yang sangat itu biasanya, kuih jilbab ireng bajunya putih biasa. Jadi kayaknya pas pandemi kayak, wah, pas pandemi bukan pengajian, wah, utang ilham patah, wah. Coba, kitmanil fakri, menyembunyikan kefakiran. Fakir itu jangan ditampak-tampak. Kamu itu kalau posting sesuatu di WA story atau di IG story, yang diposting yang senang-senang saja. Gue kira posting sesuatu yang menyedihkan, orang lain tidak akan menolongmu, justru akan membuli. Orang mungkin mana solusi malah modar. Betul? Pertanyaannya untuk apa kita posting? Yang diposting itu yang menyenangkan saja, yang susah enggak? Orang lain itu nggak mau tahu kamu susah apa enggak. Betul? Coba, ini namanya kemiskinan disembunyikan, kitmanil fakri. Sehingga dikatakan apa? Hatta yadunnan nas annaka ghani. Sembunyikan kefakiran sehingga orang mengira bahwa kamu adalah orang yang kaya. Makanya tadi pagi saya bilang, kaya atau miskin itu tergantung cakep. Sugih-sugihnya orang, dia suka sambat kelihatan miskin. Orang miskin gak pernah sambat kelihatan kaya. Dan saya dari zaman miskin saya gak pernah mau sambat. Karena mbah saya itu sebenarnya kayak 7 turunan. Problemnya saya keturunan nomor 9. Orang kebagian. Orang kebagian. Jadi saya paling anti kalau kemudian harus menampakkan kemiskinan. Wes lah saya awak itu. Coba sekarang kalau kamu tak ngomong, siapa yang tahu berapa isi rekeningmu? Tidak ada yang tahu. Makanya Uya dan kawan-kawan semua tak tegur. Lah usah ada tren lihat rekeningnya orang, apa sih fungsinya? Apalagi sekarang mohon maaf ada tren pamer kekayaan, pamer kendaraan, pamer bojo kudu dipamerke bangga kok. Pamer rumah, enggak usah. Saya bilang apa? Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Ngomong lagi tak aja. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai
dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Contoh begini dong, seandainya Bismillah atau kakek, moga-moga kamu itu sugih. Seandainya besok kamu ditakdir kaya, ketika membeli barang mahal, itu jangan diniati bermewah-mewah, tapi dalam rangka mengapresiasi kinerja sendiri. Sekarang begini ya, penulis akan kita itu punya perusahaan, karyawan berprestasi. Biasanya dikasih reward, dikasih penghargaan, dikasih apresiasi. Lucunya kita itu lupa mengapresiasi diri kita sendiri. Jadi kalau niatnya belanja, Bu Nuris dan kawan-kawan jalan-jalan ke mall, beli barang, asalkan ala kadarnya semampunya. Jangan sampai dipaksakan. Ketika beli itu niatnya apa? Mengapresiasi diri sendiri. Orang lain baik saja, kita apresiasi. Masa kita baik gak bisa mengapresiasi? Makanya Anda kerja di Hongkong, mikir kayak keluarga itu ya bener, tapi jangan lupa memikirkan dirimu sendiri. Nah orang yang stres bro, maka bahasa Gus Miftah apa? Jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Karena banyak di antara kita bisa mencari uang, tidak bisa menikmati uang. Ngerti-ngerti ning Hongkong wis 20 tahun, kok ora nyantol-nyantol, arep mulai ning Malang yo isin. Bayane, aku lah mulai ning Malang, sing ngurusi pengajiane sapa bahan sok penting lho. Jadi mengapresiasi. Nah, sehingga ritme dan irama hidupmu itu asik itu. Orang bener mau mikir ngosek WC, tak? Duitnya wis entek mbok, kamu nggak bisa menikmati. Makanya sekali-kali ya perlu jalan-jalan. Lah kerja terus kapan dolane, dolan terus kapan kerjane. Saya ngaji. Jangan kemudian Mas, nurus ya pengajian tuku tiket, duitmu entek gitu tuku tiket. Kalau kamu niatnya tuku, jelas deh. Tapi kalau niatnya aku ngaji, nambah ilmu, refreshing, pengen bermujarasah, itu beda itu kan. Betul? Pola pikirnya harus seperti itu. Pola pikirnya seperti itu. Gue tak wacake satu ayat dalam surat Al-Mulk bahwa ternyata Allah itu memerintahkan kita untuk jalan-jalan, memerintahkan kita untuk makan yang enak, memerintahkan kita untuk wisata kuliner. Wih ternyata ono ayate, Cok. Aku bilang Surabaya, ketemu kawan-kawanku preman doli, ketemu saya, Miftah, ini kabarnya Cok, biasa. Kalau Jogja, aku ngomong Cok sama kamu kan, kamu tanggap keluarga sendiri. Saya itu kalau di Surabaya, ini kabarnya Cok, ajak apisu, tapi ternyata ada satu ayat dalam Al-Quran itu yang memerintahkan kita apa Bu? Jalan-jalan, kuliner. Supaya apa? Memahami keakbaran dan keluasan ciptaan Allah. Jadi kalau saya jalan ke Hongkong, satu niat saya tolabul ilmi, yang kedua apa? Mengejawantakan perintahnya Allah tadi itu. Ayo, saya ini bukaan sing di HP ini surat Al-Mulk sing bener langsung tak kayak dia. Ayatnya ada satu ayat dalam surat Al-Mulk. Al-Mulk tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu beberapa ayat di bawahnya. Wih ada ayat yang memerintahkan kita untuk jalan-jalan. Keywordnya adalah wamshu fi manakibiha. Wah, terus apa sing sama? Langsung pakai dia. Bisa. Pakai duit santai wae guys, sugih ada gitu. Ayo. Oh, ora ono sinyal kiri. Apa caranya? Sing apa? Ayat 15 bunyinya apa? Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Terus wa ilaihi sama
Ono isinya. Weh, $100 loh. $1.800.000 iki. Tolong atas $100 Mah loh. politik matamu. Oh, mah politik. $100 ya. Artinya apa? Saya ulangi, jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Makanya kemudian bagian gajimu ki ono nggih keluargamu, ono nggih awakmu, ono sing dadi sedekah. Nah, sedekah kok ngopo Gus tak duit awet, iki tak rahasia nih. Bagilah sedekahmu dalam 4 hal. Iling-ilingan, 4 hal. Nanti kalau saya ngomong 2 hal diperlukan 2 meneh. 4 hal, ini ayat Al-Quran. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar sirron wa alaniyah. Sedekah itu dalam 4 hal. Lah kowe duwe duit $100 umpamane. Sing $20 mau sedekahke bil-laili malam hari. Sing $20 wan nahar siang hari. Yang $25 sirron sembunyi-sembunyi. Yang $25 wa alaniyah dan terang-terangan. Jadi sedekah itu dalam 4 hal. Awan, bengi, terang-terangan, tersembunyi. Maka siapa bilang sedekah terang-terangan nggak boleh? Boleh. Sedekah itu terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi nggak sedekah, terang-terangan cangkem mecret. Biasanya jilbab putih. Panas, kowe ya ra?